Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini. Saya dari kelas 051002. Di sini saya akan menjelaskan tentang bedah novel Epos Mahabharata bab 6 dan bab 7. Bab 6 yang berjudul Kutukan Mahaguru Sukra. Dan nilai moral yang terdapat pada bab 6 yang pertama itu ada sikap tolong-menolong. Bukti kutipannya, Yayati memperhatikan dengan lebih seksama dan terkejut melihat seorang putri jelita terpuruk dalam parit. Lalu ia bertanya, "Siapakah engkau ini, hai putri jelita dengan anting-anting berkilau dan kuku bercat merah indah? Siapakah ayahmu, keturunan siapakah engkau? Bagaimana engkau bisa jatuh ke parit ini?" Dewayani menjawab sambil mengulurkan tangan kanannya, "Namaku Dewayani, aku putri Resi Sukra. Tolonglah aku keluar dari dalam parit ini." Yayati menyambut tangan yang halus itu lalu menolong Dewayani keluar. Pesan yang dapat kita ambil dari nilai moral tersebut yaitu teruslah berbuat kebaikan, berilah pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan kita meskipun kita tidak mengenal orang tersebut. Karena suatu saat nanti kita pun akan membutuhkan pertolongan tersebut ketika kita sedang dalam kesusahan dan di sekeliling kita itu bukan orang-orang yang mengenal kita, namun karena kebaikan yang pernah kita perbuat pada waktu itu akan dibalas oleh Tuhan pada saat itu. Selanjutnya yaitu akibat dari perbuatan. Bukti kutipannya, "Anakku sayang, kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang merupakan akibat dari perbuatannya sendiri. Kalau kita bijaksana, kebajikan atau kejahatan orang lain tidak akan mempengaruhi kita." Demikianlah Resi Sukra mencoba menghibur anaknya. Pesan yang dapat kita ambil dari nilai moral tersebut yaitu teruslah berbuat kebaikan, karena kebahagiaan dan kesengsaraan seorang itu merupakan balasan dari apa yang dia perbuat sebelumnya. Jadi seperti contoh ketika teman kita sedang dalam kesusahan atau sedang dalam ekonominya yang rendah dan kita memberikan pertolongan kepada teman kita tersebut, namun suatu saat nanti suatu hari nanti teman kita itu sedang jaya, sedang berada di ekonomi yang jaya dan kita membutuhkan pertolongannya, dan teman kita akan kembali membantu kita karena kita pernah membantunya sebelumnya. Karena kebahagiaan kesengsaraan seorang itu juga tergantung dari apa yang dia pernah perbuat sebelumnya. Selanjutnya yaitu ayah yang bijaksana. Bukti kutipannya, "Wahai anakku Dewayani, engkau bukan anak budak penyanyi raja. Ayahmu tidak hidup dengan meminta-minta, mengemis belas kasihan orang. Engkau putri seorang resi yang dihormati dan hidup dimanja di seluruh dunia. Batara Indra, raja semua dewa tahu akan hal ini. Purisparwa tidak membutakan mata terhadap hutang budinya kepada ayahmu, tetapi orang yang bijaksana tidak pernah mengagung-agungkan kebesarannya sendiri." Pesan yang dapat kita ambil dari nilai moral tersebut yaitu orang yang bijaksana tidak pernah mengagung-agungkan kebesarannya sendiri. Seperti halnya orang yang baik tidak akan pernah merasa dirinya baik, justru ia selalu merasa dirinya buruk sehingga ia selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi di hidup ini kita tidak boleh sombong, karena apa yang kita dapati itu semua termasuk pemberian Tuhan dan hanya Tuhanlah yang boleh sombong. Berikutnya yaitu nasihat seorang ayah. Bukti kutipannya, Resi Sukra menasihatinya lagi, "Sungguh mulia orang yang dengan sabar menerima caci maki, orang yang dapat menahan amarah ibarat kusir yang mampu menaklukkan dan mengendalikan kuda liar. Orang yang dapat membuang amarah jauh-jauh seperti ular yang mengelupas kulitnya. Orang yang tidak gentar menerima siksaan akan berhasil mencapai cita-citanya. Seperti disebutkan dalam kitab-kitab suci, orang yang tidak pernah marah lebih mulia daripada orang yang taat melakukan upacara." Pesan moral yang dapat kita ambil dari bukti kutipan tersebut yaitu sungguh mulia orang yang sabar menerima caci maki atau yang menerima cemoohan dari orang lain, karena ia tahu dan ia serahkan semuanya kepada Tuhan biar Tuhan yang membalasnya. Dan kita juga harus bisa menahan amarah, karena orang hebat itu bukan seorang penggulat tapi seorang yang dapat menahan amarahnya, karena kita tidak tahu ketika kita sedang marah kita akan mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata yang ternyata menyakiti tanpa kita sadari, ternyata menyakiti hati seseorang. Jadi sebaik mungkin kita harus bisa menahan amarah kita tersebut. Selanjutnya yaitu kata-kata tajam meninggalkan luka hati yang takkan hilang. Bukti kutipannya, "Segores luka lambat laun akan sembuh, tetapi luka hati karena kata-kata tajam akan meninggalkan goresan pedih yang seumur hidup takkan hilang." Pesan moral yang dapat kita ambil dari nilai tersebut yaitu jagalah ucapan, karena buruknya ucapan yang kita keluarkan meninggalkan goresan pedih yang amat dalam takkan hilang seumur hidup. Jadi apapun yang kita ucapkan kita harus bisa memilah
Selanjutnya itu kasih sayang seorang ayah. Bukti kutipannya, yang kuinginkan hanyalah kebahagiaan anakku. Aku tidak peduli nasibmu dan nasib para raksasa rakyatmu. Dewayani anak satu-satunya, anak yang kukasihi melebihi hidupku sendiri. Pesan moral yang dapat kita ambil dari nilai tersebut yaitu seorang ayah akan lebih mementingkan kebahagiaan anaknya. Dengan begitu jangan pernah kecewakan ayah. Karena ayah adalah sosok hebat yang mau bekerja keras, yang mau pagi, siang, malam mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Dengan begitu kita harus menghormati ayah dan jangan pernah mengecewakannya. Selanjutnya yaitu balasan dosa seseorang. Bukti kutipannya, walaupun dosa seseorang tidak akan segera mendapat balasan, lambat laun dosa itu pasti akan menghancurkan sumber kekayaannya. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam bersikap, dalam berbuat. Jika sesuatu yang kita perbuat masuk dosa, itu juga akan menghancurkan hidup kita suatu saat nanti, seperti ketika kita seperti seorang yang berjudi. Judi itu kan perbuatan dosa dan dibenci Tuhan. Dan ketika ia terus berjudi dan dengan mengeluarkan uang, yang pasti suatu saat nanti itu akan menghancurkan sumber kekayaannya. Dengan berjudi kan ia pasti ketika Allah, ia terus penasaran hingga menang sehingga dia sampai menjual barang-barangnya. Dengan begitu kita juga harus berhati-hati dalam bersikap. Selanjutnya yaitu bersikap pemaaf. Kutipannya, Dewayani menerima permintaan maaf Sarmista. Mereka berdamai dan semua kembali ke istana Wisparwa. Pesan moral yang dapat kita ambil dari bukti kutipan tersebut yaitu kita harus menerima permintaan maaf seseorang meskipun itu sangat menyakiti. Karena seperti halnya Dewayani dan Sarmista, Dewayani yang mau menerima permintaan Sarmista yang padahal Sarmista itu sudah memperlakukan dirinya dengan buruk. Tapi ia mau berdamai karena bukankah berdamai itu indah? Selanjutnya itu bab 7 berjudul Yayati tua ingin muda kembali. Pesan moral yang pertama yaitu anak yang penurut. Bukti kutipannya, Kuru, putra bangsa Yayati yang sangat menyayangi ayahnya berkata, "Ayahku, dengan senang hati aku akan memberikan kemudahanku kepadamu agar ayahanda terlepas dari cengkraman segala kedukaan dan kesusahan dalam memerintah kerajaan. Ambillah kemudahanku dan berbahagialah ayahanda." Mendengar jawaban itu, Yayati memeluk Kuru. Pesan moral yang dapat kita ambil dari nilai moral tersebut yaitu buatlah orang tua bahagia dan menjadi anak yang penurut. Karena menjadi anak yang penurut merupakan bagian dari balasan kita kepada orang tua. Karena dengan kita menjadi anak yang penurut, orang tua kita akan senang dan bahagia. Dengan begitu, itu merupakan salah satu bagian dari balasan kita kepada orang tua yang telah merawat kita hingga kita dewasa. Selanjutnya yaitu keinginan duniawi tidak akan membuat manusia puas. Bukti kutipannya, baru setelah menjalani kehidupan serba bebas tanpa kekangan, ayah menjadi sadar tak satupun keinginan duniawi seperti gandum, emas, sapi, perempuan, dan lain-lain dapat membuat manusia merasa puas. Tak satupun dapat membuat manusia merasa damai. Pesan moral dapat kita ambil dari bukti kutipan tersebut yaitu jangan terlalu mengejar keinginan duniawi karena itu tidak akan pernah membuat manusia puas. Karena mau bagaimanapun kita di dunia itu hanya sebentar, dunia itu hanya tempat berpetualang. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara keinginan duniawi dan akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.